yang saya hormati hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan analisis jalur, yang mana kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Najib Bilar Ramadan. Untuk lebih jelasnya bagaimana itu analisis jalur dan penerapannya kita pengaplikasian dalam penelitian, maka itu untuk Pak Najib Bilar Ramadan saya seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan terkait mata kuliah analisis multivariat yang dibina oleh Prof. Purnomo dan Dr. Edi, dan juga yang terhormat juga rekan-rekan pendidikan S3 kejuruan yang mana di Universitas Negeri Malang. Oke, langsung saja masuk ke poin pertama. Nah, analisis jalur itu merupakan bagian analisis multivariat yang mempelajari hubungan antara variabel. Analisis jalur atau path analisis itu merupakan suatu analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Nah, dalam literatur bahasa Indonesia itu teknik ini juga dikenal dengan analisis lintas atau analisis lintasan. Nah, teknik ini pertama kali dikenalkan oleh Sewall Wright pada untuk tahunnya ini saya mendapat rujukan, ada yang menyatakan 1920-an, ada yang 1930-an, tapi yang banyak itu rata-rata 1934. Nah, awal mulanya itu dikenalkan oleh Sewall Wright pada tahun 1934 sebagai alat untuk mengkaji hubungan antar variabel dalam produksi ternak. Nah, namun penerapannya itu sekarang meluas ke bidang-bidang lain seperti sosial dan ekonomi. Nah, analisis jalur ini merupakan perluasan dari analisis linier berganda dan memungkinkan analisis dengan model-model yang kompleks. Nah, analisis regresi ini hanya memungkinkan hubungan langsung antar variabel bebas dan atau dengan variabel terikat. Nah, sedangkan analisis jalur sendiri itu menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada analisis regresi berganda. Jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat, tidak hanya secara langsung, namun secara tidak langsungnya. Nah, dalam analisis jalur itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena analisis itu merupakan pengembangan analisis dari regresi linier, maka memerlukan asumsi-asumsi seperti pada analisis regresi. Yang kedua adalah pengamatan atau observasi dalam analisis jalur itu terukur secara langsung. Bukan diukur dengan indikator-indikator. Contohnya itu adalah variabel terukur langsung, diantaranya adalah curah hujan, di mana curah hujan itu diukur dengan alat pengukur curah hujan. Kemudian ada jumlah produksi, berat badan, atau juga nilai-nilai mata pelajaran siswa. Yang ketiga, pada spesifikasi model itu karena kesalahan dalam menentukan variabel itu akan berpengaruh pada koefisien jalur yang digunakan untuk menilai pengaruh langsung atau tidak langsung suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang terakhir adalah estimasi jalur. Nah, ini dapat dilakukan dengan regresi OLS atau MLE. Nah, penggunaan analisis jalur ini didasarkan pada beberapa asumsi, diantaranya yang pertama,
hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dengan model Gauss yang bersifat linear, aditif, dan sebab akibat. Yang kedua adalah error sampling. Yang kedua adalah error saling bebas. Tidak saling berkorelasi dengan error lainnya. Juga tidak berkorelasi variabel bebasnya di dalam sebuah sistemnya. Yang selanjutnya adalah ada hubungan kausal satu arah dalam model dan tidak boleh adanya hubungan kausal dua arah atau timbal baliknya. Misalnya, itu dalam analisis jalur itu tidak boleh jika X itu mempengaruhi Y. Namun tidak boleh, itu yang boleh ya, yang tadi yang boleh. Yang tidak boleh itu jika X mempengaruhi Y dan Y itu mempengaruhi X. Nah, yang selanjutnya variabel di dalam analisis jalur itu minimal terukur dengan skala interval. Jika masih dalam skala ordinal bisa dilakukan transformasi dengan menggunakan metode suksesif interval untuk mendapatkan data berskala interval. Yang selanjutnya atau kelima adalah peubah diamati, diasumsi, diukur tanpa adanya kesalahan. Nah, kesalahan di sini itu biasanya berupa kesalahan catatan atau kesalahan dalam proses pengukuran objek pengamatannya. Yang terakhir adalah model yang digunakan diasumsikan memiliki spesifikasi yang tepat dan sesuai berdasarkan teori-teori dan konsep yang relevan. Nah, diagram jalur itu dibuat untuk mempresentasikan persamaan sehingga akan terlihat gambaran yang jelas mengenai hubungan antara variabel. Karantina ini, Mas. Nah, ini adalah simbol dalam diagram jalur. Simbol pertama adalah segi 4. Ini digunakan untuk menggambarkan variabel terikat yang termasuk dalam variabel teramati. Nah, variabel teramati adalah variabel eksogen dan endogen. Nah, yang kedua adalah simbol lingkaran. Nah, simbol lingkaran ini digunakan untuk menggambarkan ini sama ngajar ya. Menyimak saja. Digunakan untuk di sini ini masih menggambarkan di Turki ini. variabel tidak teramati. Nah, dalam analisis jalur variabel tidak teramati adalah error atau kesalahan. Selanjutnya adalah simbol satu ujung anak panah. Badannya ya. Ini digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat antara variabel eksogennya dan variabel endogennya. Nah, yang terakhir adalah simbol dua ujung anak panah. Ini digunakan untuk menyatakan hubungan korelasi antara variabel eksogen. Terdapat 3 jenis variabel dalam analisis jalur. Yang pertama itu adalah variabel bebas. Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi. Yang kedua adalah variabel terikat. Nah, variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi. Dan variabel yang ketiga adalah mediasi atau variabel ini antara biasanya itu disebut variabel intervening. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana hubungan antara ketiga variabel tersebut. Di sini variabel mediasi mempengaruhi variabel terikat. Nah, variabel mediasi ini sebagai variabel perantara pada pengaruh variabel bebasnya terhadap variabel terikat, sehingga akan mendapatkan hubungan tidak sehingga terdapat hubungan tidak langsung antara variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel mediasinya ini. Terdapat juga kemungkinan bahwa variabel bebas itu berpengaruh langsung terhadap variabel terikat. Nah, ini contohnya. Selain ketiga variabel tersebut, variabel dalam analisis jalur
itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah eksogen. Eksogen ini adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model atau dalam diagram jalur. Tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya, sehingga pada diagram ini variabel bebasnya merupakan variabel eksogen. Nah, yang kedua adalah variabel endogennya. Nah, variabel endogen ini adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel lain di dalam model. Nah, dalam diagram jalur ditunjukkan dengan adanya anak panah yang menuju variabel tersebut. Pada diagram jalur ini variabel mediasi dan variabel terikat adalah variabel endogen. Nah, yang terakhir adalah terdapat error. Nah, dalam setiap model ini selalu terdapat error, hingga error itu ada di setiap variabel endogennya. Nah, selanjutnya adalah kita langsung masuk ke ilustrasi atau contoh kasus. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus dari penelitian yang saya dapatkan di web atau internet. Di sini berdasarkan gambar di atasnya dapat dirumuskan sebagai hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis, yakni pengaruh gaya kepemimpinan X1, ini masuk ke X1-nya, dan lingkungan kerja terhadap motivasi serta dampaknya terhadap kinerja guru. Nah, untuk hipotesisnya ada 3. Ini yang 1, 2 ini masuk regresi berganda, dan sini adalah lanjutannya yaitu analisis jalur pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, selanjutnya X1, X2 dan Y terhadap Z, yang terakhir adalah pengaruh X1 dan X2 melalui Y, motivasi ini terhadap kinerja guru. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencoba langsung memakai program SPSS. Nah, di sini langkah awalnya itu kita buka programnya, lalu diklik di variabel view-nya, selanjutnya masukkan name-nya ini sesuai dengan variabel-variabel yang sudah saya tuliskan tadi. X1, X2 itu apa, Y, dan seterusnya ini. Selanjutnya kita sinkronkan dengan label ini. X1 tadi kan gaya kepemimpinan, X2-nya lingkungan kerjanya, Y-nya itu motivasi, Z-nya itu adalah kinerja guru. Untuk yang lain seperti tipe, missing, dan lain sebagainya itu biarkan otomatis seperti ini. Nah, di sini data yang sudah saya ambil terdapat 115 responden ya. Untuk langkah awalnya itu kita klik analis. Selanjutnya adalah regresi, selanjutnya adalah linearnya. Nah, di sini terdapat, ini yang tadi saya reset dulu. Di sini terdapat masukan dependen dan independen. Nah, untuk dependennya ini kita masukkan motivasinya, yang poin 1 tadi. Kita masukkan. Untuk independennya itu kita masukkan gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja. Jadi kita blok saja. Selanjutnya, kalau ini dipilih metode pakai metode enter, selanjutnya kita klik OK. Nah, maka akan keluar regresi untuk yang model pertama tadi. Untuk yang kedua, Pak Mas Najib diulang lagi supaya muncul lengkap, zero ordernya muncul ya. Nanti dipilih dulu di gimana Pak? Gimana Pak? Zero ordernya supaya muncul Pak nanti ya. Zero ordernya bisa muncul di bawah ini ya. Di ANOVA itu, di bawahnya ANOVA kan ada, betul? Yeah. Lagi terus, nah ini kan hanya T aja. Ini Yeah, kolom sebelah kanan belum ada ya. Ya, ini hanya sekedar koefisiennya Pak. Banyak supaya nanti saudara bisa dianalisis lebih lengkap. Diulangi lagi, ini dihapus saja nggak Pak? Ini dihapus.
menghapusnya ya. Oke. Analisis ya, coba lagi tadi analis Regresi, selanjutnya linear ini Pak. linear ya tuh. Ya seperti tadi sudah oke. Oke. Itu optionnya itu dipilih option. Option. Ini, oke. Ya. Statistiknya langsung aja itu ganti statistiknya. Ganti. Continuous. Oke. Continuous. Statistik atas ini. Nah itu PET analisis dimunculkan, R-squaring juga dimunculkan. Ini Pak. Oke. Ya itulah. Nah, Oke. Continue deh. ada. Nah, tadi kita masukkan, Loh, mana kok hilang? kan belum Yang saya. mau dianalisis Oke, belum saya upload. dimasukkan Pak. Ini untuk apa namanya motivasinya di sini. Saya masukkan dulu Pak. Ini untuk sampai koefisiennya Pak. Saya scroll ke ya bawah. sampai ini ya kan. Oke. Akhirnya muncul ini aja. Silakan ini Nah, dianalisis di itu tadi. Untuk selanjutnya yang kedua, yang kedua adalah sama, yaitu kita klik analis. Selanjutnya kita klik regresi dan linear juga sama. Lalu ini kan input data kita tadi. Yang selanjutnya kita reset aja supaya bisa terhapus. Nah, selanjutnya untuk dependennya ini kita masukkan kinerja guru. Untuk yang independennya dari keseluruhan ini kita masukkan. Statistiknya ya itu. Oke. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita klik OK. Statistiknya sudah? Kan tadi sudah Sudah. otomatis. Oh ya. Oke. Oke ya. Kan sudah otomatis, Bro. Nah, ini di sini kan keluar. Mana bawahnya? Terus? Yang pertama ini tadi G sampai C. Ya, sudah. Yang keduanya regresi sampai ke bawah. Oke. Mana? Keduanya nggak keluar ya? Nih. Yang Nggak keduanya keluar kan ya? oh, oke, Bro. Mana? Nggak keluar kan koefisiennya? Oh, enggak otomatis ya. Oke, saya coba lagi. Nah, otomatis harus jalan ya. Oke, saya ulang lagi, Bro. Yang dulang yang satu tadi aja, yang kedua. Oke. Tahu bahwa ada tombol warna hijau. Oh iya. Statistik. Part ini nggih, Bro, nggih. Continue. Oh, ini sudah. Yang kedua kita lagi analis. Selanjutnya regresinya juga linear, kita hapuskan semua. Dependennya masuk kinerja guru, yang lain masuk ke independen. Kita statistikan satu, analisisnya satu continue. Buat untuk selanjutnya itu kita akan memaknai dari hasil ini agar lebih mudah memahami hasil di atas. Maka pada bagian interpretasi hasil ini saya itu membaginya menjadi dua tahap, yaitu interpretasi yang pertama yang di atas tadi, yang kedua adalah menghitung koefisien jalurnya, itu yang kedua di sini. Untuk model satunya ini saya buka. Di
di sini koefisien jalur model 1 itu mengacu pada output regresi. Model 1 pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel X1 itu adalah 0,00. Yang pertama ini adalah koefisiennya 0,00. Di sini ini 0,00. Yang selanjutnya adalah X2-nya juga 0,0. Ini kan lebih kecil dari 0,5. Jadi hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1, yakni variabel X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, besaran R-square-nya ini yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,407. Model summary. Nah ini R-score-nya adalah 407. Yang selanjutnya adalah hal ini kan menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y itu adalah sebesar 40%, sementara sisanya adalah 59,3%. Ini diambil dari 100%-nya. Nah, selanjutnya, sementara itu untuk nilai errornya itu dicari dengan menggunakan rumus E1, yakni akar ambil 1 dikurangi hasilnya ini tadi 0,47 sama dengan 0,7701. Nah, untuk yang selanjutnya adalah koefisien model 2-nya ini di sini. Berdasarkan output regresi model 2 pada bagian koefisien diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1 itu 0,026. Ini 0 signifikannya 0,226. Yang selanjutnya yang X2 juga 0,043 dan seterusnya, yang Y-nya adalah 0,00. Tentunya ini kan lebih kecil dari 0,5, maka memberi kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1, X2 dan Y itu berpengaruh signifikan terhadap Z. Nah, besaran R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah 0,645 pada R-square-nya ini. Yang selanjutnya adalah ini 635. Di sini maka terdapat bentuk diagramnya, yaitu gaya kepemimpinan itu mempengaruhi berapa, gaya kepemimpinan kemotivasinya berapa, dan seterusnya. Nah, untuk tahap uji hipotesisnya dan pembuatan kesimpulan, yaitu analisis pengaruh X1 terhadap X2 sesuai gambaran di atas ini, diperoleh nilai signifikasi 0,000 lebih kecil daripada 0,5 sehingga disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan. Yang kedua adalah analisis pengaruh X2 terhadap Y juga signifikan, hasilnya 0,00. Untuk X1 terhadap Z itu juga signifikan, yaitu 0,026. Dan yang terakhir adalah pengaruh X2 terhadap Z, yaitu juga signifikan karena hasilnya lebih kecil dari 0,5. Mas Najih, interupsi sebentar. Ya. Ini tolong diarahkan ke berapa kontribusi dan sebagainya. Jadi karena ini kalau sudah ada apa? Karena apa? Kalau seperti itu nanti regresi ya. Berapa? Ini yang 6 sama 7 ini sudah masuk ke analisis jalur arahnya, Bro. Oh ya udah. Nah, langsung ke poin 6-nya, Oke. Nah, di sini analisis pengaruh X1 melalui Y, melalui intervening ini terhadap Z. Nah, diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z itu sebesar 0,51. Nah, ini 0,51. Sedangkan pengaruh Itu beda
Itu Langsung. diperoleh dari mana? Tolong dianalisisnya supaya tahu ya. Jadi di kan nggak tahu angka itu yang mana gitu ya. Oke. Nomor ya Oke, itu oke, supaya silakan. ditunjukkan di hasil analisis SPSS tadi. Oke. Itu nanti jelas ya. Oke, oke. Untuk analisis pengaruh X1 melalui Z terhadap Z, Y terhadap Z itu diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z itu sebesar 0,156, yaitu di hasil kedua. Ini di koefisien yang masuk di beta. Yang selanjutnya juga yang Itu X1 yang Z, koefisien yang model kedua yang ke analisis jalurnya, Pak. Mas Kan yang tadi Mas arah Haji, Mas Haji, itu yang struktur kedua apa pertama? kedua, Pak. Yang pertama Pertama yang di sudah. atas. Sudah tadi yang saya jelaskan di atas ini. Oh tadi sudah. Ini, Oke. ini. Ini Ya, koefisien silakan. kedua. Koefisien keduanya ini sama, yaitu muncul yang selanjutnya X1 terhadap Y dengan nilai beta Y yaitu 0,336. Ini dikali 0,612 ditambah 2, maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z itu adalah pengaruh langsung yang ditambahkan dengan pengaruh tidak langsungnya, yaitu dengan hasil 362. Nah, berdasarkan dari hasil analisis sesuai yang diambil objek ini, itu diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar ini tadi, sebesar 0,20, yang berarti bahwa nilai pengaruh itu yang tidak langsung itu lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y itu mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z-nya ini. Jadi terdapat signifikan terhadap Z-nya. Yang selanjutnya adalah analisis pengaruh X2 melalui Y. X2-nya ini melalui Y dan ke kinerja gurunya. Nah, diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z itu sebesar 146 ya. Bisa diambil di koefisiennya ini standarisasi koefisien yang kedua ini. Nah, ini lingkungan kerja 146 sama dengan yang tadi prosesnya dikalikan antara nilai X2 terhadap Y-nya dengan nilai beta Y terhadap Z-nya. Nah, pengaruh langsung ditambahkan dengan pengaruh tidak langsung, yaitu ini 0,146 tadi, yang kedua adalah 0,247 dan ditambahkan 0,393. Nah, berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,146 yang di sini koefisien tadi, dan pengaruh tidak langsung 0,27, berarti nilai pengaruh tidak langsung itu lebih besar daripada nilai pengaruh langsungnya. Dapat disimpulkan hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung S2 melalui Y itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi kesimpulannya dari semua ini itu bahwa ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap X1-nya ini, gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi serta dampak terhadap kinerja gurunya. Nah, yang selanjutnya ini kan tadi model SPSS-nya sudah selesai. Yang selanjutnya melangkah ke uji analisis jalur menggunakan Excel-nya. Nah, ini yang sudah saya input. Kita copy dulu. Copy, buka tab baru, kita buka Microsoft Excel baru, masukkan data dulu.
Selanjutnya kita lakukan adalah mencari rata-ratanya. Nah, di sini kita akan mencari rata-rata dari semua variabel yang ada di sini. Yang kita lakukan adalah yang di bawah, paling bawah ini. Di sini kita klik sama dengan dan A gitu, maka akan muncul, kita cari apa. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita blok semua yang data X1-nya ini. Taruh ke bawah sampai data terakhir. Nah, sampai di sini. Selanjutnya kita tutup kurung, langsung kita enter. Nah, untuk X1-nya rata-ratanya sudah selesai, kita tandai di sini rata-rata. Untuk hasil yang lain supaya muncul lebih mudah, kita tinggal tarik ke kanan. Nah, maka akan muncul datanya itu. Nah, di sini kita ketemu untuk apa namanya, standar diferensinya atau rata-ratanya itu. Yang selanjutnya adalah kita mencari data apa namanya, bentar ya, STDF. Nah, sama yang kita lakukan adalah kita klik di bawah ini, hanya kita klik sama dengan. Nah, di sini kemarin saya salah, yang saya klik yang ini, ternyata harus STDF-nya ini. Nah, sama dengan yang kita lakukan tadi, kita blok juga dari X1-nya ini sampai ke bawah. Selanjutnya tutup kurung dan enter. Nah, untuk mendapatkan keseluruhan tinggal tarik sama seperti tadi. Oke. Di sini maka akan muncul sama dengan halnya yang di sini juga. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah membuat tabel seperti di bawah ini. Nah, fungsinya dari tabel tersebut untuk mentransfer masukan dari variabel terdapat huruf Z. Nah, huruf Z-nya adalah rumusnya Z Z X1 dikurangi X bar. Nah, Z sama dengan X1 kurangi X bar bagi X barnya ini. Jadi langkahnya kita adalah membuat tabelnya tadi. Untuk mendapatkan nilai yang dimasukkan pada kolom, baru itu kita klik pada kolom di bawah. Dan selanjutnya kita klik pada kolom angka X1, kita tulis di sini sama dengan buka kurung. Selanjutnya kita klik di angka 40 X1-nya ini. Selanjutnya kan ini dikurangi, habis itu apa namanya, sehingga muncul B3 dikurangi rata-ratanya tadi yang paling bawah, tinggal klik. Maka akan muncul, selanjutnya kita klik F4. Terus dibagi dengan data dashnya tadi, yang bawah ini. Ini sudah muncul, kita klik F4 juga.
Nah, selanjutnya kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini akan keluar. Untuk mengetahui dari keseluruhan data di bawah ini, maka sama kita tarik ke bawah. Nah, ini maka muncul. Untuk proses selanjutnya ini juga sama seperti yang di atas, namun kita harus lakukan supaya mendapatkan hasilnya. Jadi ini berarti S5, selanjutnya dikurangi yang paling bawah. Ini. Selanjutnya kita bagi. Ini buka kurung. Oh, ini belum di S4. Kita lupa. Intinya nanti datanya juga keluarnya juga sama. Jadi ini munculnya maka langsung di sini aja ya, biar nggak lama-lama. Nah, di sini. Ini lengkapnya maka akan seperti ini. Nah, semua variabel telah masuk ke dalam standar def. Kemudian kita klik regresi. Yang kita regresikan adalah X1, ZX1, ZX2, ZY terhadap ZZ. Nah, di sini. Ini langsung diaplikasikan atau hanya sekedar diterangkan gini, Prof? Ya? Kalau diaplikasikan nanti lama, Prof. Oh, enggak ada. Gimana, teman-teman? Bapak Ibu, diaplikasikan atau sekedar menjelaskan di sini saja? Langsung saja Mas Najih, Oke. biar nggak lama. Pertanyaan aja langsung aja. Oke. Saya teruskan sedikit aja guys supaya selesai silakan, untuk Excel-nya. Nah, maka akan muncul kita melakukan klik data dari hasil tadi, klik analisis, regression, lalu kita klik OK, maka akan muncul sama yang seperti ini. Nah, untuk input Y itu kita masukkan ke yang Z. Nah, kita masukkan data tadi lalu F4 dan yang input X ini adalah X1, X2 serta apa namanya Y-nya tadi. Lalu kita klik F4. Nah, saya ngebloknya ini melewati apa namanya? Untuk labelnya itu terkena. Jadi saya harus centang labelnya ini. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, jumlahnya ini juga sama, untuk pengaplikasiannya juga sama di SPSS yang saya terangkan tadi. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, Prof. Terima kasih. Silakan. Saya Ada kembalikan, komentar atau masukan? Saya, Prof. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Moderatornya Pak Pang ya tadi. Bu, monggo, mboten apa-apa langsung. Nah, Najih, tolong yang hasilnya tadi di-share ke grup apa ya? Hasil analisis semuanya, coba. Nanti akan saya tayangkan. Oke. Hasil analisis yang SPSS nih, Prof. PSS tadi ya. Oke. Daftar dulu ya, Prof. Campur nggih. Nggih, Bu Anissa, monggo. Nggih. Pak Najih, ini kan ada bedanya sama regresi berganda sama PET itu kan ada variabel mediasi ya, di mana muncul sebagai fungsi dari variabel independen tadi ya, yang beroperasi dalam situasi apapun dan membantu untuk membuat konsep, terus menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya juga. Terus kira-kira cara membedakannya untuk variabel mediasi dengan variabel bebas itu gimana ya? Karena kan kalau tidak digambarkan seperti yang di makalahnya Pak Najih ini ada gambar 2.4 itu kan sudah tersaji X1, X2 itu apa gitu. Kalau misalkan secara sepintas tidak tersaji dalam kata-kata, nah itu cara membedakannya itu seperti apa? Karena kan kalau tidak disajikan dalam bentuk X1, X2, Y1 itu kan bisa nanti ke regresi ganda gitu ya.
Nah, Terus ini tadi ada banyak sekali macamnya, nggih. Itu yang di analisisnya bawah saya tetap ya ada model kompleks sampai model persamaan struktural itu kan. ya. Ya. Nggih. Itu cara penganalisisannya juga sama seperti yang di SPSS tadi ya. Apa Untuk- ada bedanya, Bu? Kalau setahu saya beda, Bu, terkait model-modelnya. Beda apa sama Mbak? Gimana? Kalau untuk input datanya kurang lebih sama, karena tujuannya kalau kita pakai SPSS kan kita juga masukkan regresi ke linearnya itu. Jadi untuk prosedurnya itu sama. Untuk modelnya saja mungkin yang beda, gitu, diagram. Oh, Diagramnya gitu nih. bagaimana. Oh, nggih. Nah, untuk Itu tadi ya. dari Bu Terus tadi menyatakan bahwa nanti arahnya ke regresi. Nah, kalau setahu saya yang saya baca bahwa regresi itu hanya sekedar mempengaruhi saja. Jadi misal gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru atau lingkungan kerja terhadap kinerja guru. Nah, di sini terdapat motivasi yaitu adalah intervening. Nah, dari sini maka gaya kepemimpinan itu mempengaruhi motivasi, dari motivasi itu mempengaruhi kinerja guru. Nah, ini yang dimaksudkan untuk analisis jalur yang terdapat pada poin 3-nya, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z-nya. Kalau yang kedua ini, memang sebelum saya juga analisis jalur, analisis regresi berganda. Analisis jalur ini kan lanjutan dari analisis regresi berganda. Maksud saya sampaikan keseluruhan ini tadi supaya kita, terutama supaya saya paham, alurnya itu memang rata-rata seperti ini kalau saya baca-bacanya gitu. Jadi kita harus analisis regresinya ini, selanjutnya kita mengarah ke analisis jalurnya ini. Gitu. Gimana, Bu? Oh, nggih, Pak. Monggo Pak Okta. Terima kasih tadi Bu Anissa atas masukannya. Mungkin untuk Bu Fajar atau Pak Ragiono ada pertanyaan atau mungkin itu yang perlu kita bahas. Saya kirim data ke Pak Purnomo dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Prof. Purnomo, rekan-rekan, Mas Najih. Kalau saya lihat ya, manfaat path analisis ini kan digunakan untuk analisis jalur ya. Analisis jalur kalau saya terus terang orang informatika, ini mungkin Pak Okta memahami ya. Jadi analisis jalur selain digunakan untuk bisnis dalam hal ini untuk banyak digunakan bidang transportasi ya. Transportasi. Nah, kemudian diterapkan juga kalau di bidang komputer nih di aplikasinya ya, di aplikasi misalnya semacam Gojek, kemudian Grab gitu. Dia menggunakan jalur ya, analisis jalur gitu. Apakah benar atau tidak ya? Maksudnya pemahaman saya dikombin dengan katakanlah statistik ini ya. Karena kita di orang-orang komputer ini juga menggunakan statistik ya dalam penerapannya di dalam suatu aplikasi. Nah, yang mana aplikasi ini kalau kita lihat juga semua aplikasi kalau tidak berbasis kecerdasan buatan, termasuk di sini juga menggunakan analisis path ya, berbasis statistik yang dimana di dalam satu aplikasi itu juga menggunakan terapan-terapan, artinya
kecerdasan manusia yang bisa diterapkan ke dalam satu aplikasi, sehingga aplikasi itu bisa cerdas sebagaimana cara berpikir manusia menggunakan pemahaman jalur ya, yang digunakan untuk transportasi. Saya kira itu mungkin barangkali pemahaman saya, barangkali kita sharing saja gitu Mas Najih gitu. Karena kalau kita lihat ilmu ini juga bisa diterapkan di di aplikasi khususnya untuk aplikasi bidang komputer gitu ya. Itu saja saya kira Mas Najih gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Jono atas sesi tambahan. Bu Hajar. Iya, terima kasih Pak Okta selaku moderator. Mohon izin Prof. Purnomo untuk bertanya ke penyaji, ke Pak Najih. Saya mau tanya satu aja Pak Najih, ini kalau dilihat dari contoh kasusnya Pak Najih, ini kan ada gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, kategori X1, lalu motivasi Y dan Z-nya kinerja guru. Nah, pertanyaannya untuk apakah ada metode untuk menempatkan variabel-variabel ini, ataukah ngarang-ngarang aja atau seenaknya yang bikin judul gitu Pak Najih? Atau ada metode khusus ya untuk menempatkan variabel, misalnya di gaya kepemimpinan ini saya letakkan di X1 gitu. Kenapa enggak gaya kepemimpinan nanti jadi yang Y-nya atau yang Z-nya gitu. Itu Pak Najih, matur nuwun. Matur nuwun Prof. Purnomo. Ya, silakan. Nah, jadi dari Bu Fajar tadi, kenapa sih kok gaya kepemimpinan ada di X1 dan atau sebaliknya lingkungan kerja kok ada di X2? Pada dasarnya kan tujuannya juga sama, ingin mengetahui dari lingkungan kerja, dari yang agak keras Mas Adi. Saya juga nggak dengar suaranya Pak Najih. Nggak dengar podo air. Halo, nggih. Iya, Bu. Nggak dengar Pak. Nah, jadi kan katanya Bu Fajar tadi, kenapa sih kok gaya kepemimpinan adanya di X1 kok nggak di X2 atau sebaliknya, atau di motivasinya atau kinerjanya? Langkah awal kalau menurut saya itu tergantung dari judul yang kita tuju. Nah, semisal kita kan fokusnya judulnya ini, pengaruh gaya kepemimpinan itu masuk di poin pertama tentunya, dan lingkungan kerja apabila ini dibalik juga tidak apa-apa apabila memang judulnya memang seperti itu. Selanjutnya untuk motivasi dan dampaknya terhadap kinerja gurunya Z ini. Nah, untuk modelnya ini sendiri, kenapa kok model seperti ini? Nah, saya baca-baca literatur bahwa untuk permasalahan analisis jalur itu rata-rata memakai yang metode model tabel yang seperti ini. Untuk tabel yang seperti ini contoh. Sebentar saya carikan di ini. Dari hasilnya. Nah, ini adalah terdapat dua tabel nih. Nah, ini arahnya kalau seperti ini, kalau saya baca-baca adalah ke regresi berganda. Kalau seperti ini adalah ke analisis jalur. Kenapa kok ke analisis jalur? Karena yang masuk ke 6.6 ini. Jadi X1 itu melalui Y. Intinya yang melalui itu masuk ke analisis jalur. Kalau yang variabel 1 terhadap motivasi itu masuk ke regresi berganda. Nah, jadi gitu. Jadi kalau analisis jalur itu terdapat alur yang melalui atau melalui intervening ini lalu ke fokus penelitiannya yang di kinerja guru. Kalau yang model seperti ini adalah masuk ke regresi bergandanya. Gitu Bu Fajar, atau gimana lagi kalau kurang nyambung? Oke, mohon untuk menambahkan Pak Gilang. Terkait tadi dari pertanyaannya Bu Fajar terkait apakah tadi variabel X-nya itu bisa dirubah, kemudian variabel penghubungnya itu juga bisa dirubah, apakah seenaknya kita sendiri atau mungkin
ada sesuatu pedoman seperti itu. Kalau menurut saya untuk menambahkan, saya kira ketika tadi yang ditentukan Pak Gilang, ya tentunya judul penelitian itu kita berpengaruh. Nah, sebelum kita membuat suatu judul penelitian, apa yang perlu kita teliti, tentunya kita juga harus ada penguatnya, literatur yang kita gunakan seperti itu. Jadi tidak serta-merta di situ kita seenaknya sendiri dalam arti, oh misalkan di situ kinerja guru itu kita tentukan aja pengaruhnya itu gaya kepemimpinan atau lingkungan kerja dan motivasi seperti itulah. Tentunya model seperti ini itu sudah misalnya ini hasil model ini tentunya sebelumnya yang membuat itu pasti sudah ada studi kasus atau literatur atau teori-teori terkait dengan manajemen sekolah seperti itu, di mana di situ seorang pemimpin atau hasil kinerja guru itu salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti itu. Jadi dalam membuat variabel, variabel terikat dan yang bebas itu tentunya kita untuk menentukan itu harus ada teori-teori penguat atau istilahnya hasil artikel-artikel yang sudah kita baca, di mana di situ kan pasti di situ ada celah untuk kita teliti lagi seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, silakan lagi ada masukan dari yang lain. Dari saya, Prof, mohon izin. Jadi, untuk Pak Gilang, kalau dari saya gini Pak, ketika tadi kan di situ dari Pak Gilang ada gaya kepemimpinan lingkungan kerja, di mana di situ memang perbedaan antara regresi dan analisis PET ini. Kalau regresi itu langsung berpengaruh langsung antara variabel X dengan Y-nya. Nah, kalau di analisis PET ini kan ada salah satu variabel penghubung seperti itu, atau tidak langsung berpengaruh, itu harus ada salah satu variabel penghubungnya. Nah, ketika hasilnya sudah dianalisis nih, modelnya sudah dianalisis, ternyata mungkin yang di hasil analisis tadi ada koefisiennya itu semisal gaya kepemimpinan ini secara tidak langsung kan melalui, kalau modelnya kan bisa melalui motivasi, jadi gaya kinerja guru kan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan melalui motivasi, itu atau langsung gaya pemimpin mempengaruhi kinerja. Lah, ketika bisa nggak di sini analisis modelnya itu nanti akan hilang, maksudnya ternyata ketika sudah dianalisis gaya kepemimpinan itu langsung ke motivasi, ke kinerja guru seperti itu, atau mungkin yang lain juga sama. Jadi benar ya, untuk yang ini tadi yang ditanyakan Bu Fajar tadi, memang tidak serta-merta untuk susunan jalurnya itu kita gambar seperti yang ditanyakan oleh Najib. Ini saudara, untuk membuat inilah yang paling rumit ya. Saudara harus mengkaji kajian pustaka yang betul-betul memang gaya pemimpin letaknya di sini, lingkungan letaknya di sini, motivasi letaknya di sini. Sebenarnya kan apakah bisa motivasi kemudian gaya kepemimpinan motivasinya ditaruh di muka sendiri, kemudian ada panah ke gaya kepemimpinan? Apa? Nah, akhirnya itu oleh karena itu semuanya ini untuk membuat jalur-jalur seperti kajian pustaka pada bab 2 itu yang diutamakan, ya. Karena itu aneh jalur yang sulit itu membuat jalur-jalurnya ini. Begitu juga nanti kalau sudah menggunakan SEM itu mulai indikator-indikatornya itu masih dikeluarkan. Jadi gaya kepemimpinannya ada indikatornya apa saja ini, lingkungan kerja apa saja ini dianalisis bersama-sama. Nanti SEM kalau SEM ya. Kalau jalur ini sudah ini matang untuk gaya kepemimpinan ini ada sudah variabel matang ya, ini juga benar baru dianalisis. Model seperti ini oleh Mas Gilang tadi dibuat menjadi 2 struktur ya Mas Gilang ya. Yaitu struktur pertama itu gaya kepemimpinan dan lingkungan terhadap motivasi. Kemudian gaya kepemimpinan ya,
Tadi ya. Kalau ini tadi ya seperti ini. Kemudian untuk analisisnya sudah di-share Mas Gilang tadi. Saya terangkan supaya nanti tahu akhirnya gini, sekarang kalau sudah ada jalurnya sudah memenuhi syarat, jadi memang ada. Jadi jalurnya itu signifikan dari hasil tadi signifikan ya. Dengan daya kepemimpinan terhadap motivasi, lingkungan kerja terhadap motivasi juga signifikan ya. Kemudian langsung berapa kontribusinya berapa? Ini kontribusi maksudnya pengaruh langsungnya itu berapa, pengaruh tidak langsungnya berapa, atau dua-duanya pengaruh langsung dan tidak langsung dijadikan satu itu berapa, itu bisa dicari. Ya. Nah, sekarang untuk melihat jalurnya di mana itu lihat di parsial tadi. Untuk jalurnya itu signifikan atau tidak. Hasilnya SPSS mana Mas bilang tadi? SPSS tadi itu bisa supaya saya bisa nunjuk, itu bisa di copy, dikirim ke dikirim ke grup. Sudah simpan. saya kirim ke grup Bos, untuk filenya ini Bos. Sudah. Sudah, tapi bukanya harus pakai SPSS juga ini Bos. Soalnya saya kirim ke... aja, harusnya enggak begitu. Di copy, di copy, di word-kan. Oh, di blog, di word. Ya. Saya jelaskan di sini supaya nanti saudara bisa menguasai lebih dalam untuk apa? Analisis jalurnya ini. Jadi untuk jalur-jalurnya Bapak Ajar tadi ya, tolong itu tidak serta-merta di apa? Oh ini yang taruh di muka di belakang, tidak seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta ditaruh di belakang dia tidak, tapi harus apa? Harus berdasarkan teori dan kajian pustaka, penelitian terdahulu dan sebagainya. Bentar Prof, ya masih saya proses masukkan ke Word. Ya enggak apa. Yang aja, yang tiga masing-masingnya tiga itu. Ya, yang model kedua itu Prof. Ya, salah satu enggak, yang kedua enggak apa ya. Ya. Melaluinya itu kalau banyak melalui ini, melalui ya, itu harus atau yang struktur yang kedua aja nggak apa-apa Mas ya. Struktur yang dua, yang di copy koefisien determinasi, kemudian ANOVA sama koefisiennya itu. Yang lengkap supaya tahu struktur yang mana kedua. Kalau tidak, misalkan ya, setelah jalurnya seperti itu, kalau tidak apa, tidak signifikan bagaimana? Akhirnya jalurnya akan terputus, tidak ya, di streaming. Tadi kan nggak ada streaming ya ini ya. Ya, belum ada streamingnya. Ya karena apa? Karena kan jalurnya memenuhi syarat semua kan ya. Yeah. Nah, kalau enggak berarti dikeluarkan itu jalur itu dikeluarkan. Jadi terputus jalur itu. Jadi oh ternyata ini tidak ada hubungannya. Contoh aja gaya belajar itu tidak bisa langsung ke mana? Ke motivasi. Gaya belajar memang kalau nggak ada hubungannya ya. Di streaming dianalisis lagi seperti itu. Akhirnya jalur yang terakhir itu yang bagaimana? Itu mungkin hanya satu jalur saja. Oh ini sampai ini saja ya. Sambil nunggu apa Mas Najih, kalau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, silakan.
Sudah, Prof, sudah saya kirim. Jenengan unmute, Prof, jadi nggak kedengeran suaranya. Sudah di-share di grup? Sudah? Sudah, Prof. Sudah, sudah. Oh, belum ada di grup saya. Belum ada Mas Haji? Sudah, Prof. Itu Sudah. ada di grup analisis data multivarian. Coba tak anu ya, tak apa, tak refresh. Bentar. Okta, untuk pindahnya ini gimana gitu, Pak? Saya pindah ke Bentar, tak. Belum mau ya. Gimana Pak Gilang? Belum. untuk pindah ke Pak Pur. Oh, sudah, tapi di HP saya ini. Yang di anu belum nih. Yang di mana? Di web Di WA web nih Pak. Iya, Oke, belum. coba Ini. Jangan buka dulu di HP itu, nanti akan muncul di HP di Nah, WA sudah. webnya. Oke. Sudah ini masih jalan ini ya. Bentar. Di webnya masih jalan. Kalau mau ini. Saya buka di HP ya, tolong saudara buka sendiri ya. Ini sudah ada. Apa saya share screen sini ya? Oh, sudah, sekarang sudah muncul. Ya, Ya. sudah ada. Sudah nih, sudah.
Kalau saya share screen di sini. Sudah, sekarang sudah bisa. Sekarang mau share screen ya. Saya share screen ya. Saya share yang share screen. Tolong hostnya saya tak ganti share screen. Ya. Ini ya. Sudah kelihatan? Ya. Ini yang tiga variabel ya. Ya, kalau yang ini adalah untuk melihat apa ini? Ini untuk melihat kontribusi semua variabel, 3 variabel ini. Ini yang saya ambil struktur yang kedua ya. Ya. Ini untuk kontribusi seluruh variabel berarti 64,5%. Kemudian ya. Untuk melihat pertama yang dilihat ya, jalur-jalurnya yang dilihat itu ininya dulu. Langkah-langkahnya ya. Untuk melihat apakah jalur itu signifikan. Jalur untuk melihat jalur signifikan, ini mana ini? Wah, ini jadikan satu ini bisa nggak ini? Jangan enter Prof supaya ke bawah. Udah, gini aja. Saya gini. Saya naikkan aja ya. Gini ya. Sudah ya, ini ya. Kelihatan ya. Untuk melihat jalur-jalurnya, gaya kepemimpinan ini kan struktur yang kedua itu gaya kepemimpinan lingkungan kerja motivasi terhadap kinerja guru, ya kan? Ya. Ya mana sih? Jalur kedua, struktur yang kedua itu adalah untuk melihat jalur gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi terhadap kinerja guru. Betul? Ya. Nah, dilihat di sini, ternyata hasilnya semuanya ini ada signifikan. Ini dilihat. Berarti jalur itu memang betul itu. Ya. Jalurnya itu betul. Jalur yang pertama tadi mungkin tidak digambarkan, mungkin juga betul ya semua ini. Kalau sudah seperti ini, kemudian ini saudara sambil melihat gambar tadi, gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru. Terhadap kinerja guru, berapa kontribusinya? Kontribusi bisa kontribusi langsung atau pengaruh langsung ya, itu berapa persen? Kalau pengaruh langsung, berarti di sini beta ini dikuadratkan, ini pengaruh langsung. Beta ini ya. Beta ini ada pengaruh langsung dikuadratkan pengaruh langsung atau gaya pembinaan terhadap kinerja guru. Terus yang ini beta yang lingkungan kerja ini pengaruh langsung terhadap kinerja guru, ini dikuadratkan juga pengaruh langsung terhadap kinerja guru. Kalau kita lihat di sini sekilas saja, maka motivasilah yang pengaruh langsungnya itu yang terbesar. Ini dikuadratkan. Kemudian kalau melihat pengaruh tidak langsungnya bagaimana? Sebetulnya ada dua cara mencari metric correlation. Jadi masing-masing ini variabel ini cari korelasi produk momennya. Tapi tidak perlu itu karena di sini sudah ada zero order. Zero order ini adalah beta gaya kepemimpinan dikalikan zero order ini ada pengaruh langsung dan tidak langsung. Jadi pengaruh langsung dan tidak langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru. Jadi 0,156 dikalikan 0,552. Ini dikalikan ini ya juga ini pengaruh langsung dan tidak langsung jadi satu. Ini dikalikan ini pengaruh langsung dijadikan satu. Kalau ini dijumlah tadi pengaruh langsung dan tidak langsung jadi satu tadi adalah sama dengan koefisien determinasi. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mencari pengaruh yang
yang langsung. Kalau yang langsung tadi apa? Yang langsung ini dikuadratkan beta ya. Kalau tidak langsung apa? Ya pengaruh langsung tidak langsung tadi itu dikurangi pengaruh langsung. Gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru ya, itu pengaruh tidak langsungnya itu bagaimana? Melalui lingkungan kerja dan melalui motivasi kerja. Jadi ada itu pengaruh tidak langsung. Jadi kalau saudara mencari langsung itu jadi satu, dijadikan satu, tidak mengurangi hasil tadi, itu saudara harus mengeluarkan lagi korelasi produk momen. Bagaimana caranya? Caranya beta ini kalau pengaruh tidak langsung melalui lingkungan kerja, beta gaya kepemimpinan dikalikan lingkungan kerja, dikalikan korelasi produk momen antara gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja. Ini pengaruh gaya kepemimpinan langsung, pengaruh gaya kepemimpinan tidak langsung terhadap lingkungan kerja. Kemudian kalau untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan ini terhadap kinerja yang tidak langsung melalui motivasi, berarti 0,156 dikalikan 0,612 dikalikan korelasi produk momen antara gaya kepemimpinan dengan motivasi. Jadi saudara nanti bisa belajar seperti itu, atau langsung di sini tadi dikurangi ini dua perkalian zero order dengan ini pengaruh langsung dan tak langsung jadikan satu. Karena ini ada tiga variabel di sini ya yang ke kinerja guru, maka pengaruh tidak langsungnya ada dua. Gaya kepemimpinan pengaruh tidak langsung melalui lingkungan kerja dan melalui motivasi kerja. Kemudian begitu juga lingkungan kerja terhadap kinerja guru, pengaruh tidak langsungnya juga melalui gaya kepemimpinan dan melalui motivasi. Begitu juga motivasi. Ini pengaruh tidak langsungnya melalui gaya dan ini. Itu dicari satu persatu, akhirnya tahu, oh begini loh, pengaruh tidak langsung totalnya sekian, pengaruh langsung totalnya sekian. Atau caranya Pak Pur tadi, cari apa? Kita dikatakan zero order, ini pengaruh langsung dan tidak langsung, jadi satu. Kemudian pengaruh tidak langsungnya gimana? Perkalian ini tadi dikurangi 0,156 kuadrat. Ini adalah pengaruh tidak langsung. Gaya kepemimpinan melalui dua variabel ini. Itu ya. Jadi langkah-langkahnya tadi harus signifikannya dicarikan dulu. Ya. Kalau dilihat dari sini, maka yang kontribusinya tertinggi itu adalah motivasi, setelah itu gaya kepemimpinan. Tadi ya, lihat dari ini. Ya. Ini struktur yang. Prof, silakan. Tanya Prof, kalau yang tadi pengaruh tidak langsung itu dikurangi apa Prof? B kali zero order terus dikurangi apa? Ini, misalnya contoh aja ya, pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru ya. Ya, saudara cari dulu pengaruh langsung dan tidak langsung. Itu dijadikan satu. Itu adalah beta ini, beta kepemimpinan dikalikan zero order. Tetapi kalau pengaruh langsung saja, ya, gaya kepemimpinan ini terhadap kinerja adalah 0,156 kuadrat. Berarti untuk yang tidak langsungnya itu gimana? Ya ini tadi perkalian ini tadi dikurangi kuadratnya tadi, ya kan? Oh, dikurangi kuadratnya. Ya, kuadratnya tadi. Kalau saudara ingin berapa sih pengaruh tidak langsung kepemimpinan ke kinerja guru melalui lingkungan kerja? Ini carikan ini ya, beta ini dikalikan betanya gaya kepemimpinan kali betanya apa lingkungan kerja ini, kemudian dikalikan lagi korelasi produk momen gaya kepemimpinan terhadap lingkungan kerja. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada rumusnya semuanya ini. Contoh seperti ini ya, ANOVA ini.
saudara kalau lihat ini DFI derajat kebebasan. Ini tahu bahwa ini ada 3 variabel bebas, ya kan? Ini berarti totalnya ini ada respondennya ini ada 115, ya, ya Mas Gilang ya. Respondennya ada berapa Mas Gilang? 115, Prof. Ya, lihat dari sini kita tahu. Total itu rumusnya, ya total itu rumusnya N-1. N-1. Sedangkan residu N-1 ini ya, ini dikurangi ini, kurangi 3 ini. Kemudian setelah ini kalau saudara, makanya dari itu, ini rumus. Kalau saudara ingin menghafalkan rumus, ini dia. Sum of square dibagi derajat kebebasan, DF ini sama dengan min square. Jadi ini, hasilnya ini adalah sum of square regresi dibagi DF. Hasilnya sama dengan ini. Untuk residu, sisa, sum of square residu, ini ya, dibagi DF residu, hasilnya sama dengan ini. Sedangkan F-nya gimana? F-nya adalah pembagian antara min square regresi dibagi min square residu, hasilnya adalah ini. Kalau ini menggunakan ekspresi langsung ini 0. Berarti kalau ini lebih kecil dari 0,05, berarti signifikan ya. Ini ya, artinya hipotesis yang saudara itu. Tapi kalau saudara lihat di tabel F ya, itu tabelnya yang mendatar itu 3, ya, DF-nya yang mendatar 3, yang turun 111. Kalau hasilnya ini lebih besar dengan tabel, maka dikatakan bahwa ini adalah signifikan. Kan ada pertanyaan? Jadi ini, kalau ini untuk apa yang ini? Ya ini beda untuk regresi yang ini, kolom ini ya. Ini untuk regresi. Ini ada persamaan garis regresi, garis prediksi. Ini konstantanya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, saya tutup. Silakan ada. Ya. Silakan ada pertanyaan lagi? Jelas. Bisa ya dipelajari lagi ya nanti ya sambil Mana tidak ada? Kalau ya, kita tutup nih Prof atau pribun? Halo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Dari saya cukup. Cukup ya. Silakan dipelajari sendiri ya. Ini hanya review saja, jadi memang waktunya nggak terlalu banyak ya. Kalau memang sudah. Ya, ini tujuan saya seperti ini ya. Tolong nanti, misalkan hari ini Mas Najik yang tampil, saudara harus belajar juga tentang analisis jalur supaya nanti punya masukan di grup ini. Jadi apa kekurangan Mas Najik? Kalau kurang ditambah ya, kalau saudara nggak jelas, jadi belajar saudara itu bisa ditanyakan di grup ini. Oleh karena yang besok adalah ANOVA 2 jalan ya, silahkan saudara belajari ANOVA 2 jalan semuanya. Tapi yang wajib untuk membuat presentasi yang ini. Sebenarnya saudara membuat ringkasan 1 lembar gitu. 1 lembar itu untuk ringkasan itu supaya ada masukan-masukan di review buku ini. Oke, Prof. Saya mau tanya sedikit. Tadi terkait katanya Pak Edi tadi itu suruh memasukkan dari hasil analisis itu atau gimana tadi? Kan apa? Memang maksud dari Pak Edi tadi kan katanya tidak ada hasilnya atau gimana? Apa maksudnya dari hasil contoh hasil analisis yang saya lakukan tadi? Oh, bukan. Ini kan analisis jalur itu selain menggunakan apa itu untuk melihat jalurnya itu signifikan atau tidak, ya, itu kan bisa menggunakan Amos atau Risrael. Nah, saudara ini menggunakan, karena datanya saudara sedikit, menggunakan
SPSS. Baik, beda nanti. Coba kalau ada waktu nanti siapa yang mau tampil untuk menggunakan SEM analisis jalur bisa. Ya. Jadi enggak sama. Jadi RMS dan sebagainya, ada chi-square-nya itu memang ada nanti ya. Persyaratannya seperti ini, maka jalurnya dikatakan fix gitu ya. Menggunakan AMOS nanti ya, AMOS atau Israel. Oke, terima kasih. Ya. Tapi syaratnya harus indikator-indikatornya masih mentah. Jadi tidak saudara jumlah seperti ini. Ini saudara jumlah indikatornya ya kan. Jadi variabel, nilai variabel. Kalau SEM itu mentah, jadi mentah itu langsung dianalisis. Dari SEM tadi bisa dilihat validitas dan reliabilitasnya juga dari masing-masing variabel. Jadi langsung sulit. Kalau ini saudara kan belum dites reliable dan validitasnya kan ya. Persyaratannya juga belum tadi ya. Oh, tapi ya. Ada nggak Prof seharusnya persyaratannya kayak yang regresi itu? Harus ada, harus memenuhi syarat itu harus diuji. Tapi saya pikir memang enggak ada. Harus ada. Jadi harus ada. Itu langkah-langkah semuanya harus ada. Nanti kalau yang ANOVA itu ada homogenitas ya, homogenitas. Gitu ya. Silakan kalau nggak ada mungkin untuk pertama kali ini kita akhiri aja. Tolong ya di presensinya ya. Bagi yang nggak masuk silakan ya tulis izin itu nggak apa-apa. Kan ada pilihannya. Oke, terima kasih Prof. Purnomo atas tadi tambahan daripada pertemuan kali ini terkait dengan analisis jalur. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Gilang yang sudah memberikan materinya. Dan teman-teman semuanya di sini sudah sekian dari pembahasan analisis jalur pada pertemuan keempat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, menambah keilmuan kita dalam bidang statistik. Mungkin cukup itu dari saya selaku moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua diberi kesehatan semua ya. Tolong protokol kesehatan dipatuhi bagi yang keluar ya. Sehat semua untuk keluarganya. Amin. Matur nuwun, Prof. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Siapa? Dari saya ini ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live dulu ya. Oke. Saya juga mohon izin live dulu nggih, Bapak Ibu. Semuanya ya. Ya,